Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran sosiologi. Yeay! Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengakhiri pembahasan kita tentang ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Hari ini kita akan masuk materi baru di bab 4 tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Sebelumnya, saya akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa saja sih? Yang pertama, menelaah partisipasi masyarakat lokal dalam pemberdayaan masyarakat atau perbaikan kehidupan sosial. Yang kedua, menganalisis aktivitas pemberdayaan komunitas. Ketiga, mengevaluasi aktivitas pemberdayaan komunitas. Dan yang terakhir, melestarikan kearifan lokal dan mengembangkan komunitas lokal yang ada di wilayahmu. Nah, gambar itu tentang apa sih? Desa adat Panglipuran di Bali. Ya, ada di Bali. Kebetulan saya sudah pernah ke sana. Saya melihat sendiri bagaimana masyarakat desa adat Panglipuran dengan segala bentuk budayanya, segala bentuk kearifan lokalnya. Wah, kearifan lokal. Apa sih sebetulnya kearifan lokal itu? Nah, kita akan membahas pertama tentang kearifan lokal. Secara harfiah, kearifan berasal dari kata wisdom atau kebijaksanaan. Kemudian lokal artinya apa? Setempat. Jadi kebijaksanaan yang ada dalam suatu masyarakat setempat atau masyarakat lokal. Dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat atau lokal yang sifatnya itu bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Tentunya kearifan lokal dari setiap masyarakat itu berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kearifan lokal itu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Jadi sebetulnya makna dari kearifan lokal itu banyak. Hanya saja secara umum kearifan lokal itu tidak jauh-jauh membahas tentang masyarakat serta hubungannya dengan alam sekitarnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri kearifan lokal menurut Mundarjito. Yang pertama, suatu kearifan lokal mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, suatu kearifan lokal memiliki kemampuan untuk mengakomodasi unsur-unsur budaya dari luar. Yang ketiga, kearifan lokal mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar ke dalam budaya kita, budaya sendiri. Yang keempat, kearifan lokal mempunyai kemampuan dalam mengendalikan. Dan yang terakhir, kearifan lokal mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Berikutnya kita akan membahas tentang potensi kearifan lokal di Indonesia. Contoh dari potensi kearifan lokal yang ada di Indonesia diantaranya berasal dari karya masyarakat. Karya masyarakat dapat kita lihat dari seni tekstil yang ada di Indonesia. Contohnya apa? Batik. Siapa sih yang tidak tahu batik? Bahkan batik sudah sangat mengglobal. Banyak dunia internasional yang tahu tentang motif batik. Bahkan sering dipamerkan dalam ajang-ajang fashion internasional. Wow, seni batik memiliki makna yang dalam serta makna-makna yang berbeda antara batik dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Nah, itu merupakan salah satu potensi kearifan lokal di Indonesia yang berasal dari karya masyarakat. Kemudian, potensi kearifan lokal di Indonesia yang kedua ada sumber daya alam. Salah satu contohnya adalah tradisi dalam masyarakat suku Dayak di mana mereka mengenal tanah ulen. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana mereka merawat lingkungan mereka dalam bentuk konservasi lingkungan. Yang ketiga, pertanian. Sebagai contoh, sistem nyabuk gunung yang ada di Jawa Tengah dan juga Mitra Cai di Jawa Barat. Mereka memiliki kearifan lokal berhubungan dengan pertanian, itu menjadi salah satu potensi kearifan lokal di Indonesia. Yang keempat, berasal dari mitos masyarakat. Seperti contohnya ada di Bali. Mereka, masyarakat Bali, meyakini bahwa pohon-pohon yang besar itu memiliki roh
sehingga tidak boleh untuk ditebang. Nah, yang kelima, yang terakhir, potensi kearifan lokal di Indonesia dalam bentuk sastra. Sebagai contoh, suku Melayu terkenal dengan seni sastranya. Kearifan lokal tersebut tentunya menjadi salah satu potensi dari sekian banyak potensi kearifan lokal yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah sekelompok masyarakat yang terikat dalam suatu identitas yang sama. Oke, mari kita lanjutkan ke dalam pembahasan berikutnya, yakni tentang pemberdayaan komunitas. Secara etimologis, berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau mengembangkan kemampuan. Proses di mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mengaruhi kehidupan. Merupakan salah satu pengertian dari pemberdayaan komunitas menurut Talcott Parsons, salah satu tokoh sosiologi. Nah, jadi dari tadi kita sudah belajar tentang pemberdayaan komunitas, kearifan lokal, serta komunitas. Lalu, apa sih sebetulnya pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal? Ya, pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal, penempatan nilai-nilai setempat atau lokal sebagai input pembangunan sosial serta penanggulangan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Itu adalah pengertian dari pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Berikut ada 2 contoh pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal yang sudah dilakukan di Indonesia. Yang pertama, pemberdayaan dari masyarakat Gayo. Gayo yang terkenal dengan kopinya diberdayakan oleh Madaya Coffee. Menjadi satu bentuk packaging yang populer hingga saat ini. Salah satunya adalah Madaya Coffee Arabica Gayo. Tidak jauh-jauh, mereka diberdayakan oleh Dompet Duafa bekerja sama dengan masyarakat Gayo yang terkenal dengan kopinya. Mereka memberdayakan agar kopi-kopi tersebut bisa lebih diterima oleh masyarakat dalam bentuk packaging yang lebih menarik dan rasa yang terjamin. Selanjutnya, ada Desa Sade, salah satu desa adat yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Desa Sade dikenal dengan berbagai macam budayanya. Salah satunya yang paling terkenal dari Lombok adalah kain tenun khasnya. Kain tenunnya yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, itu sering dipamerkan di beberapa festival-festival yang ada di Lombok. Salah satunya adalah Festival Pesona Bau Nyale yang setiap tahunnya dilaksanakan. Terakhir kali saya ke sana 2019, Festival Bau Nyale dilaksanakan dengan sangat meriah. Potensi tersebut betul-betul dipamerkan sehingga membuat masyarakat tertarik untuk membelinya, memilikinya, atau sekedar melihat-lihatnya. Nah, di festival tersebut, kain-kain tenun khas Lombok itu memiliki nilai jual baik yang kita bisa mencarinya dengan harga yang murah, menengah, sampai kepada harga yang paling mahal sekalipun. Itu salah satu bentuk pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal yang sudah dilaksanakan hingga kini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang upaya pemberdayaan masyarakat. Menurut Karta Sasmita tahun 1997, ada 3 upaya dalam pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah enabling. Enabling artinya adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Yang kedua adalah empowering. Empowering artinya adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Dan yang terakhir adalah protecting, yang berarti melindungi. Melindungi seperti apa? Melindungi yang lemah. Jadi tidak ada diskriminasi ataupun penguasaan atas suatu kaum yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat. Evaluasi yang pertama berkaitan dengan evaluasi proses. Evaluasi ini cenderung mudah dilaksanakan melalui monitoring. Evaluasi ini berfokus pada program yang sedang atau tengah dilaksanakan. Evaluasi ini juga berkaitan dengan apakah proses ataupun program tersebut layak untuk dilaksanakan dan tetap dilaksanakan. Kedua adalah evaluasi dampak. Evaluasi dampak, setiap dari pemberdayaan komunitas diyakini pasti memiliki dampak, baik itu dampak sosial maupun dampak lingkungan yang lainnya.
Dengan adanya dampak tersebut, maka diperlukan evaluasi. Evaluasi tersebut untuk melihat apakah dampak yang ada harus diminimalisir atau bahkan dihilangkan sama sekali. Nah, dua bentuk evaluasi tadi sangat penting untuk dilaksanakan dalam suatu pemberdayaan masyarakat. Berikutnya, langkah-langkah evaluasi pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, menyusun rencana kerja. Dalam penyusunan rencana kerja, sepakatilah hal-hal seperti apa yang akan dievaluasi, kemudian basis data yang akan digunakan, serta kapan evaluasi akan dilaksanakan. Yang kedua, pilihlah pihak pelaksana evaluasi yang independen dan objektif. Terakhir, bahaslah laporan hasil evaluasi dengan pihak-pihak pelaksana evaluasi. Terkait dengan pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal, ada beberapa aktor-aktor yang dapat melakukan pemberdayaan komunitas tersebut. Yang pertama, ada pemerintah. Yang kedua, ada pihak swasta. Yang ketiga, masyarakat. Sekarang, tinggal apakah kamu sebagai agent of change, salah satu agent of change yang dimiliki oleh negeri ini, bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat di sekitarmu dengan menjadi salah satu aktor dari pemberdayaan komunitas tersebut? Harusnya jawabannya iya ya. Anak-anak Indonesia yang luar biasa, para agent of change yang sangat-sangat spesial, seharusnya mampu menjadi salah satu aktor dari pemberdayaan masyarakat. Hal-hal sederhana yang bisa dilakukan, pasti kamu tahu apa yang bisa dilakukan. Nah, saatnya dirimu sebagai agent of change memberikan kontribusi besar terhadap negeri ini dalam pemberdayaan komunitas. Karena pemberdayaan komunitas itu peluangnya banyak dengan budaya Indonesia yang sangat luar biasa ini. Tunjukkan kemampuanmu, tantang dirimu untuk menjadi agent of change yang berharga bagi negeri ini. Sampai di sini pembahasan kita tentang pemberdayaan komunitas berbasis masyarakat lokal. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.